Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhoi kita, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepahaman bagi kita sehingga apapun yang kita pelajari dari hal yang wajib, yang sunnah dapat kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi, amin ya rabbal alamin. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Alamatul bulugi ari pirang-pirang cirina baleg. Salasun eta aya 3. Pasal yang selanjutnya yaitu menjelaskan tanda-tanda balig, yaitu ada 3. Di antara syaratnya mukallaf atau cirinya mukallaf yaitu orang sudah balik, berakal kemudian balik, maka disebut akil balik, salah satu ciri mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf yaitu orang yang dibebani kewajiban ibadah, itu ada mukallaf. Oleh karena itu orang mukallaf ketika melaksanakan ibadah maka akan diberi pahala oleh Allah dirinya, dan ketika melaksanakan dosa maka akan Allah siksa orang tersebut atau akan Allah ampuni dosanya. Itulah orang yang mukallaf. Banyak sekali kewajiban bagi mukallaf, diantaranya mengaji ilmu fikih. Maka mengkaji kitab Safinah ini, mempelajari ilmu fikih ini wajib bagi orang yang berakal dan balik. Oleh karena itu di sini menjelaskan tentang tanda-tanda balik atau cirina balik. Salasun eta aya 3. Tamamu khamsa asyrata sanatan, tegesna kahiji sampurnana umur 15 tahun. Bidzakari di lalaki wal unsa sareng di awewe. Pertama, genap berusia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Ketika seseorang genap usianya 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, maka orang tersebut sudah balik atau geus balik, cek bahasa kolot geus jebrog. Maka kalau tidak sholat, dosanya akan ditanggung oleh dirinya. Wasa wal ihtilamu, wasaniha al ihtilamu, kalau di matanya wal ihtilamu. Sareng kadua ngimpi metumani, ngimpi jima, ngimpi keluar mani. Bidzakari di lalaki wal unsa sareng di awewe. Litis aisinina, karena umur 8 tahun. Yang kedua, mimpi jima atau mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Al imna'u wa illam yakhrujil maniyu minadzakari. Mimpi berhubungan badan sekalipun tidak keluar mani bagi laki-laki, itu tetap saja dikategorikan mimpi basah. Nah, sekalipun tidak keluar mani ataupun tidak mimpi jima tapi tahu-tahu basah, dan yang basahnya itu bukan air kencing tapi air mani, maka hukumnya tetap sama baik laki-laki maupun perempuan. Baik itu mimpi jima tapi tidak keluar mani ataupun tidak mimpi jima tapi keluar mani, bagi perempuan ataupun laki-laki. Ketika berumur 9 tahun minimal orang mimpi jima itu 9 tahun. Khususiyah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bermimpi seperti itu. Lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada. Rasul tidak pernah bermimpi yang seperti itu. Ini umum bagi kita selaku manusia biasa, maka tandanya balik yaitu
mimpi metu mani dikarenakan minimal usia 9 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Wal haidu sareng katilu haid fil ungsa pikeun awewe hungkul litis'i sinina karena umur 8 tahun. Yang ketiga haid khusus hanya bagi perempuan. Paling minimal umurnya 9 tahun. Jadi di bawah 9 tahun tidak mungkin keluar haid. Maka ketika yang keluar darah itu bukan darah haid kalau kurang dari 9 tahun. Kalau di atas 9 tahun maka itu namanya darah haid. Demikianlah hadirin 3 hal yang perlu kita perhatikan terhadap anak-anak kita. Pertama, ketika mereka sudah berumur 15 tahun maka sudah dibebani kewajiban untuk beribadah. Kedua, umur 9 tahun kalau sudah mimpi metumani atau mimpi jima atau mimpi basah. Ketiga, umur 9 tahun kalau sudah haid. Jadi batasan paling akhir usia balik yaitu 15 tahun dengan catatan tidak mimpi metumani dan tidak haid. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kefahaman sehingga kita bisa menjalankan tugas kita sebagai mukallaf, yaitu orang-orang yang dibebani kewajiban atau diperdih ku Allah supaya nurut karena perintahan Allah, ngajauhan karena larangan Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.